Halo guys, balik lagi di channel aku, Bernada Jacqueline Stephanie. Nah, udah lama banget nih aku nggak bikin video yang berisi informasi edukatif buat kalian. So, video ini aku buat bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dari mata kuliah Bisnis Pariwisata kelas 5B6 dengan dosen pengampu Enci Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, video kali ini aku bakal bahas tentang e-commerce dan e-tourism. Nah, yang bakal kita bahas pertama adalah e-commerce. Jadi, e-commerce itu apa sih? Nah, e-commerce itu adalah penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran barang atau jasa dengan sistem elektronik. Contohnya seperti penggunaan internet, TV, dan jaringan komputer, serta yang lainnya. Secara umum atau pada dasarnya, e-commerce ini dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama bakal kita bahas adalah sesuatu istilah yang pasti nggak terlalu asing di telinga kalian. Ada B2B atau business to business. Yang dimana B2B ini adalah bentuk transaksi yang dilakukan antar bisnis oleh satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Contohnya ketika sebuah perusahaan menjual satu produk ke perusahaan lainnya, dibeli oleh perusahaan lainnya tersebut. Nah, ada contoh 3 aplikasi nih dalam B2B. Yang pertama adalah Electronic City. Jadi, Electronic City ini menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga. Kemudian ada yang sama juga, yaitu Ralali dan MBIS. Nah, mereka juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Juga menyediakan jasa seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Next, kita masuk ke golongan yang kedua. Ada B2C atau business to consumer. Jadi B2C atau business to consumer ini adalah proses penjualan produk dan layanan secara langsung antara bisnis dengan konsumen yang merupakan pengguna akhir produk atau layanannya. Contohnya kayak kita belanja di Lazada, Shopee, atau Blibli karena kita langsung membelinya dari penjual. Yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Kira-kira apa sih dan gimana sih sistemnya? Nah, jadi C2C ini merupakan model bisnis di mana konsumen atau pelanggan dapat saling menjual dagangannya kepada satu sama lain dan saling membeli. Contohnya di aplikasi OLX yang menjual barang bekas. Juga ada di Tokopedia dan Kaskus. Nah, contohnya seperti penjualan yang ada di aplikasi OLX. Seperti seseorang menjual barang bekas yang masih bagus dan dibeli oleh pembeli lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke golongan yang keempat, ada C2B atau consumer to business. Yang dimana consumer to business ini adalah model bisnis di mana konsumen menciptakan nilai dan bisnis untuk mengkonsumsi nilai tersebut. Contohnya seperti di aplikasi Freelancer atau iStock. Next, kita masuk ke golongan yang kelima, di mana ada B2A atau Business to Administration. Yang dimana Business to Administration ini adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintahan. Contoh aplikasinya seperti Klue atau Akela.
atau Axela. Contoh aplikasinya seperti Kluwi atau Axela. Last but not least, kita masuk ke golongan yang terakhir atau golongan ke-6, yaitu C2A atau Consumer to Public Administration. Apa ya kira-kira? Jadi C2A ini adalah jenis e-commerce daring di mana konsumen melakukan transaksi kepada lembaga pemerintah. Contohnya kayak kita membayar iuran BPJS setiap bulannya secara online atau secara daring. Nah, dari ke-6 golongan jenis tadi, kita bisa jadi tahu nih ada berbagai macam jenis bisnis yang ada di e-commerce. Nah, ada beberapa manfaat dari e-commerce. Yang pertama adalah dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Nah, transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer. Yang kedua adalah menurunkan biaya operasional atau operating cost. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan dan lain-lain tidak perlu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah melebarkan jangkauan atau global reach. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu, karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Yang keempat adalah meningkatkan customer loyalty. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Selain itu, dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu, bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan. Yang kelima adalah meningkatkan supply management. Transaksi e-commerce menyebabkan pengefisienan biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia, sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan biaya tersebut, maka sistem supply management yang baik harus ditingkatkan. Yang keenam adalah memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor, di mana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual apabila kehabisan barang, dapat memesannya setiap waktu karena online, serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer. Manfaat yang ketujuh adalah tidak perlu stok barang sendiri. Dalam industri e-commerce, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Yang kedelapan adalah kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online. Yang kesembilan adalah mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi Anda. Saat ini sudah banyak tool analitik yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online Anda, seperti Google Analytics. Nah, yang terakhir adalah kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
Satu dari manfaat e-commerce adalah dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, Anda pun dapat menjalankannya dari mana saja asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Nah, seringkali nih orang menyamakan bahwa e-commerce adalah marketplace. Padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Marketplace sendiri merupakan salah satu model dari e-commerce. Secara spesifik, marketplace adalah platform tempat bertemunya atau perantara antara penjual dan pembeli. Perusahaan-perusahaan marketplace di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Kemudian kita masuk dalam manfaat website sebagai platform e-commerce. Manfaat yang pertama adalah membangun kredibilitas. Dengan website, kalian memiliki kebebasan dalam menentukan desain website dan fitur toko online. Misalnya, Anda dapat membuat tampilan lapak yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pembeli. Yang kedua adalah dapat berfungsi sebagai katalog. Di lain sisi, tampilan website dapat diatur sesuai keinginan. Misalnya, memajang berbagai barang dagangan Anda beserta tulisan-tulisan yang membantu calon pembeli untuk mengenalnya. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Kita perlu website yang memiliki fitur chat atau tiketing yang lebih mumpuni dan terorganisir untuk mengetahui fitur apa saja yang perlu dimiliki agar Anda bisa memanjakan pembeli. Nah, yang keempat adalah brand lebih mudah ditemukan melalui mesin pencarian. Penelitian yang dilakukan oleh GE Capital Retail Bank menunjukkan bahwa 81% orang riset produk dengan mesin pencarian sebelum melakukan pembelian. Selain itu, 60% pembeli mengunjungi situs e-commerce yang mereka temukan di mesin pencarian sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Yang kelima adalah banyaknya kompetitor sudah memiliki website. Kompetisi bisnis di internet sangatlah berat, terutama jika barang atau layanan yang Anda jual juga ditawarkan oleh banyak pihak lain. Di saat Anda masih berdagang melalui marketplace, banyak kompetitor telah memperkuat brand mereka dengan situs toko online. Dan yang keenam adalah membuat website itu mudah dan murah kok. Sebelum membangun situs toko online pertama Anda, yang perlu dilakukan adalah membeli layanan hosting dan domain. Keduanya tidak memerlukan dana besar, mulai dari 10.000 per bulan, dan domain mulai dari 14.000 per bulan. Next, kita bakal bahas tentang e-tourism. Jadi, e-tourism adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan hubungan pariwisata, membantu perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata untuk meningkatkan progres bisnis. Nah, e-tourism ini hadir sebagai platform digital yang menghubungkan seluruh stakeholder pariwisata, mempermudah proses perizinan, mengintegrasikan seluruh kegiatan pariwisata, serta memberikan kemudahan bagi seluruh wisatawan untuk menjelajahi pesona Indonesia melalui aplikasi yang udah ada dan mudah digunakan, kapanpun dan dimanapun. E-tourism bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam memilih tujuan wisata, paket tur, transportasi, dan akomodasi, serta layanan pariwisata lainnya, melalui aplikasi yang mudah digunakan. Melalui adanya e-tourism, maka konsumen akan sangat mudah merencanakan serta melakukan perhitungan yang tepat untuk mendapatkan paket liburannya.
Hal ini disebabkan karena konsumen ini wisatawan dapat mengetahui kepastian biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan. Nah, dalam rangka mempromosikan pariwisata Indonesia lebih besar lagi, pada tahun 2014, selagi masih menjadi Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengumumkan bahwa ia akan memakai sarana digital sebagai sarana promosi. Sarana digital menjadi sasaran promosi yang baik. Biaya tentu jauh lebih murah dibandingkan promosi konvensional. Biaya lewat digital itu kalau dibandingkan dengan konvensional ialah sepertiganya. Sekiranya sekarang ada 7, bahkan lebih aplikasi layanan e-tourism di Indonesia. Di antaranya ada portal pariwisata yang terintegrasi atau hiindonesia.com, kemudian mobile application seperti Hi Bali, lalu Wonderful TV like WOE TV, lalu ada digital photo bank dan sinema online. Lalu ada sinema digital, penganugerahan Travel Blogger 2015 dan www.indonesiafilm.net. Ada 4 karakteristik utama untuk mengembangkan sebuah e-tourism, yaitu produk pariwisata, dampak berantai yang ditimbulkan oleh industri pariwisata, struktur industri pariwisata, ketersediaan perangkat teknologi, komunikasi, dan informasi. Dalam mempersiapkan karakteristik e-tourism, maka perlu dilakukan pembangunan untuk mencapai penyempurnaan pasar elektronik seperti warisan sistem yang telah ada, keberagaman informasi, tidak ada standar global dalam penukaran data operasi tanpa batas. Secara keseluruhan, sistem pengembangan kepariwisatawan yang berbasis e-tourism terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pengumpulan data, standarisasi dan konsolidasi, manajemen serta implementasi, dan yang ketiga adalah pemasarannya. Alright guys, sekian video kali ini. Hope you guys enjoyed dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Well, I'll see you on the next video. Bye.